Gue baru bangun tidur terus rame banget. Ngomongin dunia fashion itu nggak mungkin selesai dalam waktu 3 menit. Sekolah aja tahunan, manajemennya aja tahunan. Di dalam fashion show itu ada yang kita sebut dengan collective show. Brand besar, LVMH, mereka sanggup ngebayar 1 kali runway show dengan showcase 100 baju itu mereka sanggup. Mereka mau ngebooking the whole Eiffel Tower, Great Wall of China pun mereka sanggup, tapi enggak dengan yang designer. Makanya banyak agency atau enggak PR agency, showroom, ini mereka ngambil slot atas nama Parisian dengan nama agensinya mereka, nama French agency. Dan ini dibagi, misalnya tadinya slot ini untuk 100 orang, tapi ini dibagi jadi 10, 10, 10, 10. Jadi ada 10 brand under satu bendera yang mewakili dari PFW atau enggak Fashion Week manapun. Makanya tidak terregister atas di websitenya mereka. Kalian kan di sini banyak fashion guru, banyak yang ngerti fashion banget nih, ya. Gue tanya kalian, kalau misalnya kalian pikir yang bisa fashion show itu hanya LVMH and the Gang, Hermes dan lain-lain, lalu bagaimana dengan yang desainer, dengan yang brand seperti Saatchi, Acne Studio dan lain-lain, KIT? Lalu mereka keluar dari mana? Gue tanya kalian. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Heboh-heboh Paris Fashion Week terus berlanjut. Memang Indonesia nggak enak kalau nggak ada kehebohan, jadinya nggak ada berita. Adrenalinnya tidak terpicu, jadi harus ada heboh-heboh biar lebih kuat, biar tidak usah naik roller coaster. Cukup di media sosial, heboh-heboh aja, adrenalinnya sudah muncul. Begitu kan guys? Kali ini Wanda Hamidah bakal menuai getah dari apa yang dia sampaikan, yakni dia bakal dituntut EO yang klaim Paris Fashion Week. Nah, bagaimana ceritanya dan apa respon Wanda Hamidah? Akankah terjadi perang di persidangan soal tuntut-menuntut ini? Atau akankah menguap seperti biasanya? Rame-rame sedikit, kemudian menguap lagi, tidak ada bekasnya. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari suara.com, Wanda Hamidah bakal dituntut EO yang klaim Paris Fashion Week. Wanda Hamidah yang menyoroti polemik klaim sejumlah brand atas acara Paris Fashion Week 2022 akan menghadapi masalah. Ia bakal dituntut seorang EO atau event organizer yang terkait dengan masalah tersebut. Si EO itu sudah menghubungi salah satu sahabat Wanda Hamidah untuk bertemu. Isi pembicaraan nantinya soal tuntutan yang dilayangkan kepada bintang film Imperfect ini yang juga merupakan anggota dewan dari Partai Nasdem. Wanda Hamidah menuliskan di story-nya begini guys. Mbak Wulan, sang EO Paris Fashion Week, minta bertemu. Katanya akan menuntut saya di pengadilan, kata Wanda Hamidah di Instastory-nya. Tanpa rasa gentar, Wanda Hamidah juga menyatakan siap menghadapi CEO. Bahkan ia pun menanti kejutan lain yang terungkap setelah pertemuan itu. Dengan senang hati, saya akan menunggu supaya kedok kamu semakin terbuka, ujarnya. Wanda Hamidah lantas membandingkan masalah tersebut dengan serial Inventing Anna di Netflix, mengisahkan seseorang yang menipu orang-orang di salah satu pesta New York. Nah, versi Jakarta juga ada, kata Wanda Hamidah. Ia menjelaskan seseorang mencuri hati dan uang para elit, menipu sosialita, pejabat negara, kedubes, lembaga, organisasi, dan tentunya para desainer. Wanda Hamidah pun tidak asal membicarakan hal itu, sebab ia mengantongi bukti mengenai adanya oknum yang melakukan penipuan.
Sebagian besar brand yang ikut ke Paris, menyangkut itu Paris Fashion Week beneran, sudah bayar mahal. Ternyata tidak didaftarkan, tutur Wanda Hamidah. Siapapun yang telah menipu, mereka harus membayarnya, entah sanksi hukum atau sosial. Ucapnya mengakhiri pernyataannya di Instastory-nya. Nah, begitulah. Nampaknya ini akan berlanjut guys, dan akan menjadi polemik terus di tanah air. Nah, biasa, sekali lagi, tanpa polemik, Indonesia tidak akan rame. Indonesia adalah negara rame dan harus terus dibikin rame, guys. Gue baru bangun tidur terus rame banget. Ngomongin dunia fashion itu nggak mungkin selesai dalam waktu 3 menit. Sekolah aja tahunan, manajemennya aja tahunan. Di dalam fashion show itu ada yang kita sebut dengan collective show. Brand besar LVMH, mereka sanggup ngebayar 1 kali runway show dengan showcase 100 baju, itu mereka sanggup. Mereka mau ngebooking the whole Eiffel Tower, Great Wall of China pun mereka sanggup, tapi enggak dengan young designer. Makanya banyak agency atau enggak PR agency, showroom, ini mereka ngambil slot atas nama Parisian dengan nama agensinya mereka, nama French agency. Dan ini dibagi, misalnya tadinya slot ini untuk 100 orang, tapi ini dibagi jadi 10. Jadi ada 10 brand under 1 bendera yang mewakili dari PFW atau enggak Fashion Week manapun. Makanya tidak terregister atas di websitenya mereka. Kalian kan di sini banyak fashion guru, banyak yang ngerti fashion banget nih, ya. Gue tanya kalian, kalau misalnya kalian pikir yang bisa fashion show itu hanya LVMH and the Gang, Hermes dan lain-lain, lalu bagaimana dengan young designer, dengan young brand seperti Saatchi, Acne Studio dan lain-lain, Kaiti? Lalu mereka keluar dari mana? Gue tanya kalian. Ya mulai dengan grassroots seperti itu juga. Mereka pasti ikut trade show dan lain-lain. Mereka ikut showroom. That's how they get their buyers. Itu adalah trade secret yang orang gak mau kasih tahu kalian. Because it's expensive to know. Dan kalian marah ngeliat geprek. Gue kasih kalian lihat dress yang ngamukin banget tentang geprek. Karena dikasih lihat ada yang di belakangnya. Tapi ini adalah image di depannya si geprek. Ini. Bagus gak? Menurut gue bagus. Menurutku bagus bajunya. Kita tahu ikut Fashion Week itu nggak murah, dan ketika ada orang mau sponsorin kita, kenapa enggak? Kalian di sini kan banyak desainer muda sih, brand-brand coba di sini, brand hijab, brand apa. Kok misalnya kalian ada yang mau sponsorin kalian, mau ke Paris Fashion Week nggak? Gue bayarin. Kalian tolak nggak? Dengan syarat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalian kasih bros ayam di situ. Kalian tolak nggak? Gue tanya. Kalian nggak mungkin tolak, itu kesempatan nggak datang 2 kali, men. Nah, pertanyaan gue terakhir nih. Kalian sudah ngeliat Kim Kardashian dibalut dengan lakban 1 badan. Lakban 1 badan. Dan lakbannya itu tulisannya Balenciaga. Dan orang-orang, wih keren. Tapi kenapa beda dengan yang ini? Yang ada tulisan hot and spicy itu tuh kayaknya jadi beneran hot gitu loh. Apa bedanya? Apakah karena yang satu ini lokal, made in Indonesia, yang satunya juga made in the US?